Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk yang pertama, langsung ke materi. Yang pertama kita berada di kuadran 1. Di kuadran 1 kalian harus menghafal tabel ini karena nanti digunakan untuk di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, caranya misal kalian disuruh mencari nilai sin dari 45 derajat. Nilai sin 45 derajat, sin kan posisinya di sini, 45 ini. Berarti sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Contoh lagi, misal kalian disuruh mencari tan 90 derajat. Tan 90 derajat nilainya tak terhingga. Contoh yang lain lagi, sekan 45 derajat sama dengan akar 2. Agar lebih mudah lagi, kita ke contoh soal. Misal saya mempunyai sin 45 derajat ya 45 derajat ditambah cos 45 derajat juga. Nah, nilai sin 45 berarti kan setengah akar 2 ditambah cos 45 juga sama, setengah akar 2. Setengah tambah setengah kan 1 akar 2. Berarti sama kayak akar 2 saja. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari sudut berelasi di 4 kuadran. Kita kan masih mempelajari di kuadran 1 saja. Nah, untuk kuadran 2, 3, dan 4 kita pelajari sekarang. Oke. Di kuadran 1 itu yang bernilai positif semuanya. Sin, cos, tan. Kebalikannya sin itu kosek, kebalikannya cos itu sekan, kebalikannya tan kan kotangan. Jadi semuanya 6 itu positif seperti di pembahasan kuadran 1 tadi. Sedangkan di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya di sin. Sinnya positif. Kebalikannya dari sin itu kan kosek. Kebalikannya kan kosek. Berarti sini positif juga. Sedangkan kebalikannya cos kan sekan. Sekannya negatif, warna negatif. Tangannya, kotangnya negatif juga. Kalau di kuadran 3 yang positif tangan saja. Berarti yang positif lagi kotangan. Sini positif, yang lainnya negatif. Kalau yang di kuadran 4 yang positif hanya cosnya saja. Kebalikan dari cos berarti sekan. Ini nanti positif, sedangkan yang lainnya negatif. Nah, di kuadran 2 itu kita dapat menggunakan dengan 2 cara. Cara yang ini dan cara ini. Oke. Di kuadran 3, 4 itu juga sama. Ada 2 cara. Untuk lebih mudah, langsung kita ke contoh soalnya saja. Di kuadran 2. Misal kita diberikan nilai, untuk diingat, di kuadran 1 itu posisinya 0 sampai 90 derajat. Kalau di kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Kalau di kuadran 3 itu 180 sampai 270. Sedangkan di kuadran 4 itu 270 sampai 360. Oke,
Contohnya, saya mempunyai nilai, tentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, 135 derajat ini berada di kuadran berapa? Berarti kan berada di sini toh, lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Nah, kita ambil rumus ini dulu. Ini sama kayak cos 90 plus alfa. Alfanya berapa? 90 tambah berapa agar hasilnya 135, berarti kan ditambah 45 derajat, sehingga sama dengan cos menjadi sin kan, min sin 45 derajat. Hasilnya berapa? Di tabel tadi sin 45 sin 45, hasilnya kan setengah akar 2. Hasilnya setengah akar 2. Setengah akar 2. Karena ini negatif, berarti sini juga dikasih negatif. Ini untuk cara 1. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua ini. Jadi cos 135 derajat, nanti hasilnya juga sama. Cos 180 dikurang ya. 180 itu dikurang berapa agar hasilnya 35? Berarti kan dikurang 45 juga kan? Oke, sehingga ini kan cos jadinya min cos alfa. Min cos alfa. Alfanya kan 45. Nah, ini hasilnya juga sama, min setengah akar 2. Bisa dilihat di tabel. Seperti itu. Selanjutnya, untuk di kuadran ketiga. Di kuadran 3, kita juga sama, ada 2 cara. Untuk kuadran 3 ini. Cara yang pertama kan ini, yang kedua ini. Langsung ke contoh soal saja di kuadran 3. Misal saya mempunyai tan 225 derajat. Nah, 225 itu berada di kuadran 3 kan? Lebih dari 180 dan kurang 270 tan ini. Berarti kita menggunakan ini terlebih dahulu. Ini sama kayak tan 180 derajat ditambah berapa agar hasilnya 225? Ini ditambah 45 juga, sehingga tan menjadi, tannya tetap positif, berarti tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu nilainya 1. Untuk cara yang kedua sama, kalau kita menggunakan 270, berarti 270 dikurangi berapa agar hasilnya 225? Dikurangi 45 derajat juga. Kemudian tan ini kan menjadi kotan. Kotan 45 derajat, hasilnya sama, 1 juga. Terserah kalian menggunakan yang atas atau yang bawah. Yang lebih mudah silahkan digunakan nanti untuk latihan soalnya. Untuk yang terakhir di kuadran 4. Untuk di kuadran 4 caranya juga sama. Langsung ke contohnya. Misalkan saya punya sin 300. Sin 300. Nah, berarti sin yang ini sama yang ini. Kita gunakan yang 270 dulu. 270. Berarti kan sin 270 derajat
tambah berapa agar hasilnya 300, berarti kan ditambah 30 kan, sehingga sin tadi kan jadi min cos 30 derajat. Min cos 30 derajat itu hasilnya setengah akar 3, karena min berarti min setengah akar 3. Kalau kita menggunakan yang kedua juga bisa, berarti sin 360 derajat dikurangi berapa agar hasilnya 300, berarti kan dikurangi 60 derajat. Nah, karena sin menjadi min sin 60 derajat, hasilnya sama, min setengah. Oke. Seperti itu. Silahkan dipahami, kemudian kerjakan latihan soal yang saya berikan. Jika ada yang dibingungkan, silahkan langsung konfirmasi ke saya. Saya akan berikan 4 soal. Silahkan cari nilai dari masing-masing trigonometri ini. Untuk yang pertama, sin 120 derajat. Yang kedua, cos 225 derajat. Untuk yang ketiga, tan 330 derajat. Untuk yang keempat, tan derajat. Oke. Itu untuk latihan kalian 1, 2, 3, 4. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dapat mempermudah kalian dalam pembelajaran, semangat dalam pembelajarannya juga. Jangan lupa lihat video pembelajarannya agar kalian tahu, jangan hanya mengerjakan latihan soalnya saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.